Salam damai, salam sejahtera. Senang sekali bisa kembali berbagi renungan dan saya harap dapat bermanfaat bagi semua yang menyimaknya. Sekitar 7 bulan yang lalu saya pernah berbagi renungan yang berjudul Berbahagia, dan ini adalah bagian keduanya. Kali ini kita akan berangkat dari teks Mazmur pasal 25 ayat 13. Dalam Mazmur ini Daud seperti menetapkan satu standar berbahagia yang ideal. Dia menulis, dia bermazmur, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kata bahagia di sini merujuk pada segala hal yang baik. Di sana ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemakmuran, ada kesehatan, segala yang baik dalam bentuk yang terbaik. Nah, ini semua kita rindukan untuk dialami. Inilah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini kemudian ditegaskan dengan satu kata, menetap. Kata ini sangat berkesan untuk orang Israel sebab merujuk pada sejarah mereka. Nenek moyang bangsa Israel itu keluar dari Mesir sekian puluh tahun mengembara di padang gurun dalam keadaan yang tidak menentu dan tidak pasti. Tinggal di bawah kemah-kemah yang harus segera dibongkar jika tiang awan atau tiang api berpindah tempat. Dan demikianlah mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga waktu mereka masuk ke tanah perjanjian dan bisa menetap atau permanen membangun rumah-rumahnya, sungguh ini sesuatu yang mereka sangat syukuri. Dan konsep menetap ini digunakan Daud untuk menyatakan orang yang menetap dalam kebahagiaan. Luar biasa. Lalu tidak berhenti sampai di situ. Daud melanjutkan bahwa anak cucu, keturunan orang itu akan mewarisi bumi. Sungguh konsep kebahagiaan yang sangat ideal. Nah, kita semua setuju bahwa manusia rindu akan kebahagiaan. Banyak cara dan metode telah dilakukan supaya manusia menggapainya. Sayang sekali tidak semua berhasil dengan baik. Bahkan tak jarang orang-orang terjerumus pada sebuah prinsip psikologis yang mengatakan semakin keras seseorang mencoba berusaha menggapai sesuatu, semakin besar kemungkinan dia akan gagal. Demikian juga orang yang berusaha untuk bahagia, semakin besar kemungkinan dia tidak berbahagia. Ini disebut sebagai law of reversed effort, hukum usaha terbalik. Apa masalahnya? Kenapa sampai bisa seperti itu? Ya mungkin karena kebahagiaan itu dilempar sebagai sesuatu yang jauh, yang sulit untuk digapai, dan kalaupun mau menggapainya harus dengan prasyarat dan persyaratan yang banyak dan rumit. Contoh, harus dengan kepemilikan harta dalam jumlah tertentu, harus dengan gaya hidup tertentu, harus dengan status sosial yang tingginya seperti apa. Nah, kalaupun seseorang berhasil mencapai prasyarat dan persyaratan tadi, tidak menjamin dia akan bahagia sebab akan ada pembandingan juga. Semua orang melakukan upaya yang sama kepada tujuan yang sama. Kalau kita akan lirik kiri kanan lalu kita bandingkan, wah pencapaian saya masih kalah dengan orang itu. Harta saya masih kalah dengan beliau. Status sosial saya masih kalah dengan pribadi tertentu. Nah, di situ kita juga akan merasa kurang bahagia atau bahkan tidak berbahagia. Nah, kalau ini yang kita lakukan sebagai upaya untuk menggapai kebahagiaan, maka pencarian kita tidak akan ada ujungnya. Kita justru akan terjerumus pada kehampaan karena tidak kunjung merasa bahagia. Lalu, apakah Mazmur ini menyediakan jalan untuk menuju pada kebahagiaan? Ternyata demikian. Dimulai pada ayat 8. Dimulai pada intervensi Tuhan. Tuhan itu baik dan benar.
ayat 8 katakan, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kalau kita masih di kategori orang sesat, maka kita tidak akan mampu menggapai kebahagiaan tersebut. Tapi kalau Tuhan sudah tunjukkan lewat intervensinya, ia yang baik dan benar itu, menunjukkan jalannya, kita punya harapan untuk berbahagia. Dan jalan yang diberikan Tuhan itu ternyata lewat ayat 9, hukumnya, firmannya, pengajarannya. Ini mewakili hal-hal sederhana. Jalan Tuhan, hukum Tuhan tidak serumit dan tidak semuluk harta benda dan status sosial dan kepemilikan yang tadi kita bahas. Di sederhana, ada di depan kita, bisa kita akses kapanpun. Sekali lagi dia mewakili sebuah proses kehidupan. Sehingga oleh jalan Tuhan, kasih setia kebenaran, perjanjian dan peringatannya di ayat 10. Di ayat 11, Daud memperbaiki hidup. Dia berkata, ampunilah kesalahanku. Berarti kebahagiaan itu dicapai bukan ketika sudah mencapai tujuan yang jauh, namun sudah bisa mulai terasa di dalam proses kehidupan, pada hal-hal sederhana di sekitar kita, pada perubahan-perubahan diri, pada pertobatan-pertobatan. Sehingga kita menjadi golongan orang yang dikatakan ayat 12, takut akan Tuhan. Bukan takut menjauh dan ngeri, tapi takut yang takluk kepada prinsip-prinsip kerajaan Allah lewat kebenarannya. Dan ayat 12 katakan, kepada orang itu Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, dan orang itulah yang akan menetap dalam kebahagiaan. Dilanjutkan di ayat 14, orang-orang yang takut akan Dia ini, akan Tuhan ini, akan bergaul karib dengan Tuhan. Disinilah kita, sekali lagi saya sampaikan, bisa mencapai kebahagiaan. Bukan di ujung cita-cita, tapi di proses perjalanannya. Dengan menghargai hal-hal sederhana yang ditawarkan oleh firman Tuhan. Lalu apakah Daud sudah mengalami kebahagiaan sempurna? Kalau kita baca ayat 15 sampai ayat 20, ternyata belum. Daud masih ada dalam proses perjalanan. Di dalam perjalanan hidupnya, dia masih ada kesulitan, merasa tertindas, merasa kesesakan, sengsara, sukar, banyak musuhnya, dan seterusnya. Tetapi karena dia sudah tahu jalan itu, maka ayat 15 ia berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Lalu di ayat 20 dia berseru, jagalah kiranya jiwaku, lepaskanlah aku berlindung padamu. Ayat 21 ada penegasan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku menanti-nantikan engkau. Demikianlah juga dengan saya dan saudara. Pasti dalam karya dan kerja kita di hidup ini masih ada persoalan, masih ada gangguan terhadap kebahagiaan. Tapi kalau saya dan saudara sudah punya ketetapan hati, berpaut kepada Tuhan, menghargai hal-hal sederhana, kebenaran-kebenaran sederhana yang menggugah kita untuk bertobat, yakin dan percaya, teguhkan hatimu, kita pasti bisa berbahagia dalam proses hidup ini. Sebab mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan berikan kita kemampuan lewat firman dan Roh Kudus untuk menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman dan Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam perjalanan hidup. Dan kami percaya ketika kami terus berkomitmen, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, menghargai hal-hal sederhana, mencintai firman, kami akan berbahagia di dalam proses hidup ini. Kami akan menikmatinya bersama dengan Engkau, dan kami akan melakukan banyak hal yang Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berbahagia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
hormat kepada